Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di depan kita sudah ada Realme 10 yang dimana HP-nya baru aja nyampe nih. Dan sebelumnya saya minta maaf banget nih ke kalian ya, soalnya baru bisa bikin video unboxingnya. Ya mungkin ini nggak cuma unboxing, tapi first impression saya soal HP yang satu ini. Tapi yang lain itu udah pada review, saya baru bikin unboxing dan first impression. Emang ya maklumin lah pak, tinggal di Bekasi itu jauh banget cuy. Bener-bener jauh banget. Dan ini baru nyampe sekarang. Yang lain itu udah pada bikin video review, saya baru aja bikin video unboxing. Ya udah lah ya. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita unboxing Realme 10 ini, nggak usah ngomong banyak-banyak deh. Nah kalau misalkan kalian lihat untuk desain-desainnya seperti ini, jadi ya udahlah ya, langsung aja kita unboxing. Gue penasaran banget dengan isi paket pembelian HP-nya. Aduh. Jadi langsung aja kita buka ya teman-teman. Sebenarnya untuk desain-desain itu sama seperti HP Realme pada umumnya ya, dengan ciri khas warna kuning. Iya, dan kita langsung lihat aja di dalamnya ya. Pasti di dalamnya itu kita mendapatkan sebuah buku manual ya. Di sini ada tulisan "Hey, welcome to Realme family". Ada SIM ejector, buku manual sama silikon bening. Udah itu aja. Lalu kita mendapatkan unit HP-nya nih ya. Langsung kita singkirin dulu aja. Nah, di sini kita mendapatkan kepala charger dengan output yaitu 32 watt ya. Sebentar kita cek dulu. Ya, outputnya itu kebetulan di sini 33 watt, bukan 32 watt, sorry. Terus juga di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C pastinya. Sip, jadi itu aja paketnya. Langsung kita beresin, abis itu kita setup sedikit si Realme 10-nya ini ya teman-teman. Yap, jadi ini dia si Realme 10-nya. Ya kalau kita lihat untuk desainnya, bener-bener si Realme 10 ini membawakan desain yang cantik dan cakep. Apalagi elegan banget kalau misalnya kita pegang. Terutama untuk bagian frame-nya ini kelihatan bener-bener solid banget. Bagian belakangnya sendiri di sini polikarbonat, dan kalau kita pegang di sini memang teksturnya glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas stick jari. Tapi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian pilih yang warna putih. Kalau misalnya kalian pegang bagian belakangnya ini nggak kelihatan tuh bekas stick jari dari HP ini. Tapi saya cukup sayangin banget nih dari bagian belakangnya si Realme 10 ini. Soalnya kalau misalkan kita pegang kayak gini, itu kerasa mendelep ya, alias tidak solid gitu. Tapi secara desain saya sangat suka banget dengan Realme 10 ini. Soalnya bisa dikatakan desain kayak gini tuh kita bisa mendapatkan di HP dengan harga 3 jutaan dari kelas HP-nya Realme. Untuk konfigurasi sendiri di sini cuma punya dua konfigurasi kamera belakang aja ya. Nanti kita bakalan bahas nih semenarik apa kamera dari si Realme 10-nya ini. Tapi sebelumnya kita bahas dari kelengkapan portnya terlebih dahulu. Oke, untuk kelengkapan port di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, lubang jack 3,5 mm dan juga ada lubang speaker. Nah, sayangnya untuk speaker HP ini tuh cuman mono ya, memang sangat disayangkan banget. Harusnya dengan harga 2,7 jutaan kita mendapatkan sistem dual stereo speaker. Tapi HP ini cuman pakai mono speaker aja. Dan untuk kualitasnya saya belum bisa uji ya sebagus apa, nantinya kita bakalan bahas soal speaker HP ini. Terus juga di bagian sisi kanan di sini ada fingerprint yang menyatu dengan tombol power, volume up and down. Di bagian atas polosan cuma ada antena aja, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa menampung dual SIM dan satu slot SD card. Overall secara desain saya nggak komplain lah dari si Realme 10 ini. Sekarang kita beralih ke bagian depannya nih, alias sisi layar. Layarnya juga di sini memakai desain pansol yang dimana ukurannya ini cukup lumayan kecil, jadi kelihatan makin cantik nih HP. Pokoknya untuk soal desain si Realme 10 ini saya akuin jempol lah ya. Apalagi untuk panelnya sendiri di sini dia pakai panel AMOLED tuh teman-teman. Terus juga untuk refresh rate-nya udah 90 Hz beresolusi Full HD Plus juga. Jadi menurut saya dari segi kualitas gambar yang dihasilkan dari layarnya ini udah bener-bener cantik banget. Udah desainnya cantik, layarnya tajam, yang menurut saya udah puas banget lah buat konsumen seperti kalian yang mencari HP dengan range harga 2,7 juta. Jadi dari segi layar saya akui jempol, si Realme 10 ini memberikan kualitas layar yang benar-benar oke banget. Saya lupa, ini bukan pakai panel AMOLED, melainkan pakai panel Super AMOLED. Lanjut, untuk OS sendiri si Realme 10 ini pakai Realme UI 3.0 dengan dukungan Android 12. Kalau kita lihat untuk tampilan UI-nya memang tidak terlalu signifikan ya. Bedanya seperti di Realme UI sebelum-sebelumnya. Ya kasih Realme banget lah, cuman beda wallpapernya aja. Di sini wallpapernya makin kelihatan keren kalau menurut saya. Matching lah dengan desainnya yang kece ini. Nah, by the way untuk SoC sendiri dia pakai Helio G99 yang dimana harusnya udah ngebut banget teman-teman. Yang kalau kita buat ajak main game PUBG Mobile, settingannya itu
dapat di settingan Smooth Ultra. Yang menurut saya udah standar banget lah settingan Smooth Ultra. FPS-nya dapat di angka 40 FPS. Ya udah oke lah overall ya. Harusnya buat game-game lain seperti Mobile Legends, Genshin Impact ataupun game Max sekalipun itu bisa ngelibas dengan cukup baik. Cuman kalau game Genshin Impact saya belum bisa make sure sih apakah bisa berjalan dengan lancar atau enggak di Realme 10 ini. Cuman nanti kita bakalan coba tes ya si Realme 10 ini buat ngejalanin Genshin Impact di reviewnya aja. Soalnya downloadnya agak lama bos. Tapi sayangnya buat kalian yang main game PUBG Mobile dengan menggunakan giroskop, ya seperti biasa Realme 10 ini sayangnya tidak memiliki hardware gyro. Jadi kayaknya kurang worth it aja kalau buat kalian yang suka penggunaan main giroskop di game PUBG Mobile. Pasti bakalan delay nih, soalnya ini HP nggak ada gyro hardware teman-teman. Di lain sisi dengan desain sekecil ini, untuk kapasitas baterainya menurut saya cukup lumayan besar nih. Yap, kapasitas baterainya sendiri si Realme 10 ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Yang menurut saya ini not bad lah ya dari segi kapasitas baterai si Realme 10 ini. Harusnya HP ini tuh bisa bertahan seharian. Cuman saya belum bisa nyebutin SOT bisa bertahan berapa lama nih HP. Soalnya baru pertama kali pegang juga, jadi belum bisa saya ekspor lebih dalam. Terus juga untuk fast chargingnya yang penting udah 33 watt, jadi pengisian daya baterai itu nggak terlalu lama. Itu by the way notif masuk mulu ya dari tadi ya. Tapi yang jelas untuk kepala chargernya udah ada di paket pembelian, jadi kalian tinggal pakai aja tuh, nggak usah beli-beli lagi. Ya lumayan lah, irit 100.000. Beralih ke bagian sektor kamera, tapi saya sedikit pengen disclaimer dulu nih ya. Untuk kameranya sendiri saya belum bisa nge-explore lebih dalam. Jadi untuk hasilnya ya udah asal jepret aja ya teman-teman. Nah, buat konfigurasi kamera belakang di sini memiliki setup dual kamera aja nih. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa depth dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya bisa dibilang ya ini khas Realme banget lah, dengan warnanya yang agak sedikit oversaturated kalau misalkan kita aktifkan mode AI-nya. Dan detailnya kalau menurut saya cukup creamy nih, karena memang resolusinya udah cukup tinggi yaitu 50 megapiksel. Namun selebihnya bisa kalian nilai aja ya untuk hasil foto dari Realme 10 ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme 10 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kameranya bagus, tapi minusnya tidak ada fitur stabilization dan hasilnya bakalan cedak-ceduk kayak gini, alias getar ya teman-teman, dan nggak stabil. Tapi mungkin bisa kalian nilai aja nih bagus atau enggaknya, oke? Jadi ini adalah hasil perekaman gambar depan dari Realme 10 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalau kita lihat hasilnya benar-benar cukup cakep ya buat kamera depannya. Tapi minusnya itu nggak ada fitur stabilization, jadi hasilnya bakalan jedak-jeduk. Tapi kalau dari segi detail dan juga dari warna, di sini menurut saya oke sih. Bibir saya kelihatan merah banget dan ya kulitnya cerah, mantap lah. Tapi ini nggak natural kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan Realme 10 ini, buat masalah harga sih bisa dikatakan cukup lumayan affordable menurut saya. Dan masih worth it aja lah dengan harga dan spesifikasi yang diberikan. Untuk varian 4/128 itu dibanderol dengan harga 2,7 jutaan. Dan buat varian tertingginya yaitu 8/128 itu dibanderol dengan harga 3,1 jutaan. Saran saya kalau misalnya kalian pengen buat dipakai jangka panjang nih HP, mendingan ambil yang 8/128 aja. Apalagi kebutuhannya kalau buat ngegame dan multitasking. Tapi kalau misalnya kebutuhannya cuma sekedar sosial mediaan aja dan game tipis-tipis, ya menurut saya ambil yang 4 GB itu udah cukup sih ya. Tapi dengan catatan kalian makanya itu bukan multitasking dan tidak membuka tab aplikasi secara bersamaan ya. Jadi menurut saya 4/128 itu masih worth it banget buat dipakai 2022 atau enggak 2023 mendatang. Jadi impresi saya soal Realme 10 ini, saya sangat puas banget dengan HP ini, terutama dari segi desain, yang dimana bener-bener nih desain Realme 10 ini cantik banget cuy. 2 jutaan paling cantik menurut saya ini. Ya nggak kayak brand sebelah, desainnya bisa dibilang biasa aja. Apalagi yang ada embel-embel-nya itu, yang dimana sepertinya itu adalah rebranding dari. Tapi yang jelas si Realme 10 ini menurut saya oke banget lah buat kalian lirik kalian lirik, apalagi dengan harga dan spesifikasi yang diberikan, terutama juga dari segi desainnya yang cantik gini. Di video selanjutnya kita bakalan ngebahas lebih mendalam si Realme 10. Pokoknya stay tune aja ya di channel YouTube Sadapin Tekno. Mungkin cukup sekian aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Jatuh lagi. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengennya itu pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, bagus lah.